Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia. Langsung saja saya ingin menyampaikan kita belajar bersama tentang kenapa manusia tidak banyak bersyukur, yakni tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan karena ada godaan iblis dan setan. Dan itu diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17 yang saya ulang-ulang namun agar kita mendapatkan keberkahan dari ayatnya saya akan bacakan paling hanya 10 detik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kemudian sungguh kami benar-benar akan mendatangi mereka. Aku akan datangi mereka. Sumpah iblis. Mendatangi manusia dari arah depan, arah belakang, samping kanan dan samping kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan menjumpai mereka kebanyakan tidak bersyukur. Tidak bersyukur ditafsirkan oleh ulama yakni tidak taat. Kenapa tidak taat? Kalkulasinya seperti ini. Sumber kebaikan itu adalah satu, yakni akal. Akal yang dibimbing oleh wahyu. Akal itu artinya mengikat. Apabila seorang yang beriman itu akalnya diikat oleh iman, dia tidak akan terjerumus. Namun kalau akalnya tidak digunakan Mas Toto, ingin cepat kaya tapi lewat judol, apa? Itu berarti akalnya kan nggak waras itu. 1 banding 1000. Nah, terus dia spekulasi naruh, kalah. Kalah bukannya sadar tambah emosi. Jual A, jual B, akhirnya malah ngutang. Kata kemarin adalah salah satu tokoh jamaah Masjid Nurul Ikhlas, kalau kita judol lama-kelamaan akan bodol. Akan apa? Akan bodol itu. Jadi orang yang judol itu otaknya nggak dipakai. Akalnya tidak diikat dengan hati dan pikiran yang jernih. Ditipu oleh iblis. Na'udzubillah. Tuh, sumbernya keselamatan itu adalah menggunakan akal dengan jernih yang dibimbing oleh wahyu. Kalau ingin kaya, ya kerjalah. Kerja yang rajin, yang jujur. Kalau ingin bertambah berkah, sedekah. Selesai itu. Pasti itu. Jangan malah melakukan hal-hal yang nggak benar. Tuh, itu satu. Akal. Tapi teorinya kan nggak gampang Mas Toto. Oleh para ulama, yang mengajak kebaikan itu satu. Sementara yang mengajak kepada keburukan itu 19, bukan 17 Mas Toto. 19, tis'a asyrota. Kemarin dikurangi 5, jadi berapa sekarang? 19 kurangi 5. 14. Nah, yang 5 ini anggota panca indera lahir. Kemudian ternyata para ulama menyampaikan ada panca indera batin. Masya Allah. Apa itu panca indera batin? Pertama adalah al-khoyal. Imajinasi, bayangan. Terjemah atau definisi dari khoyal kalau dalam bahasa Arab adalah quwwatun tahfadhu suwarul asya al-mahsusah ba'da ghiyabiha 'anil hissi. Kekuatan yang bisa menyimpan gambar-gambar sesuatu yang ditangkap oleh panca indera setelah yang ditangkap itu hilang. Jadi panca indera telinga itu mendengar. Misalnya anehnya Pak Del, kalau ngapalin nyanyian cepet, ngapalin Quran, ayo, benar Mas Toto? Padahal Quran itu sudah dimudahkan. Terus oleh para ulama dikaji, kenapa ngapalin Quran itu kok susah? Karena yang terekam itu sudah kadung banyak lagu. Jadi susah untuk merekam Al-Quran. Itu pendengaran. Kemudian mata, udah jelas lah. Jalan-jalan ke mall, terus ketemu yang kata Ustadz Dasat Latif, wahai para wanita-wanita, wahai para cewek-cewek, tolong Anda kerjasama dengan saya. Ya kan? Saya kalau mau ngajar, sholat duha dulu, baca Quran, ya kan? Giliran di tengah jalan, ketemu yang namanya paha, ya kan? Nggak dilihat gimana, dilihat kok gimana, ya kan? Hancur itu yang namanya pahala, Bang Ipin. Betul, Bang Ipin? Itu dilihat Bang Ipin pakai helm apa? Helm apa itu? Ya, 80% kan nggak kelihatan kalau ngelirik kan kayak gitu. Padahal itu ada modusnya. Ya kan? Pokoknya helmnya sekarang transparan aja lah. 60%. Ya, Pak Karno, jangan helm 80. Itu kalau ngelirik itu kan nggak kelihatan, ya kan? Astagfirullahaladzim. Bener ya Pak Mandra ya? Di jalanan banyak kayak gitu. Ya, terus itu kan bisa ngerekam itu Mas Toto.
Panca indera lima itu bisa merekam. Nah, itu yang pertama adalah bayangan. Kemudian yang kedua adalah dugaan. Dugaan itu fungsinya adalah eh, menyimpulkan makna-makna yang parsial atau yang bagian yang tidak dipanca indera. Contoh, seperti kesadaran kambing, di sini diberikan penjelasan, seperti kesadaran kambing terhadap permusuhan serigala. Padahal permusuhan itu tidak bisa diindra oleh mata. Tapi perasaannya kan, ada serigala lewat, terus kambing itu pasti nahan diri. Nah itu namanya dugaan. Nah terus di sini ada penjelasan, dugaan itu kebanyakan terjadi pada wilayah was-was kalau tidak dibatasi. Contoh, was-was besok ada rezeki apa enggak? Selama kita hidup pasti rezekinya ada. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja, enggak usah dipikir terus-terusan, capek nanti akal kita. Udah jam 12 mikirin rezeki buat besok apa, ya kan? Besok ya besok. Waktunya istirahat, istirahat. Yang ketiga adalah indera batin pengingat, yakni yang mengingat apa yang telah dijumpai atau disimpulkan. Contoh, misalnya, oh iya ya, ternyata kalau kita judol itu nanti bukannya mendapatkan kemenangan, tapi malah malah bodol kan kayak gitu. Jadi itu pengingat, jangan sama. Itu indera batin. Kemudian yang keempat adalah berpikir. Berpikir itu adalah mengolah informasi, menimbang dan menyimpulkan. Karena berpikir itu adalah sumber ilmu dan keimanan. Seperti Kohdon itu, ditimbang antara keterangan Injil yang satu, yang cetakan ini, akhirnya dengan berpikir yang jernih, masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan suku-suku di pedalaman itu disyahadatkan oleh berkah Kohdon. Terakhir, indera batin yang nggak kelihatan itu adalah hati. Karena hati itu yang mengendalikan semua indera batin. Intinya, hati adalah tempat iman, tempat ikhlas, dan tempat makrifat. Seperti hadis yang tenar, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh anggota badan. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah itu adalah hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi, dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir batin kita baik. 5 indera batin, indera lahir, tinggal berapa Mas Toto? Tinggal 9. Besok aja Mas Toto. Nanti saya habis materinya parah itu nanti. Payah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.